Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai sastra dalam pengajaran. Sebelum ke pembahasan sastra dalam pengajaran, berikut ini adalah definisi dari sastra. Sastra adalah tulisan yang khas dengan pemanfaatan kata yang khas, tulisan yang beroperasi dengan cara yang khas, dan menuntut pembacaan yang khas pula. Sastra anak adalah sastra yang dibaca anak-anak dengan bimbingan dan pengarahan anggota dewasa suatu masyarakat, sedang penulisnya juga dilakukan oleh orang dewasa. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apakah itu sastra dalam pengajaran? Pengajaran sastra adalah metode-metode atau cara yang dapat mempermudah pengajaran sastra dalam pendidikan dan dapat menggugah minat siswa untuk menyenangi sastra. Guru dalam pengajaran sastra memainkan peranan penting untuk merealisasikan pengajaran sastra kepada siswa. Yang pertama ada sastra sebagai pengalaman. Cakupan pengalaman bersastra adalah kegiatan berapresiasi dan berekspresi. Jadi, sastra sebagai pengalaman ini dapat diartikan bagaimana kita bisa mengapresiasi dan mengekspresikan sebuah karya sastra. Apresiasi dapat diartikan sebagai penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra. Sedangkan kegiatan berekspresi sastra diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan perasaan lewat karya sastra. Secara garis besar, tujuan pengajaran sastra adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang sastra meliputi teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Memperoleh pengalaman bersastra bisa diartikan memperoleh pengalaman apresiasi dan ekspresi. Belajar apresiasi sastra pada dasarnya adalah belajar tentang hidup dan kehidupan. Apresiasi sastra adalah sebuah proses yang melibatkan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, emotif, dan aspek evaluatif. Sedangkan berekspresi dalam sastra adalah kegiatan di mana kita mampu mencurahkan perasaan lewat sastra, bisa dengan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Pembahasan kedua yaitu sastra sebagai bahasa. Belajar sastra adalah belajar bahasa dalam praktik. Bahasa yang dipakai dalam karya sastra juga digunakan sebagai informasi, mengatur, membujuk, juga membingungkan orang lain. Bahasa sastra memiliki beberapa ciri khas, yakni penuh ambiguitas dan homonim. Homonim yaitu kata-kata yang sama bunyinya, tapi berbeda artinya. Memiliki kategori-kategori yang tidak beraturan dan tidak rasional seperti gender. Penuh dengan asosiasi, mengacu pada ungkapan atau karya sastra yang diciptakan sebelumnya atau konotatif sifatnya. Bahasa sastra mempunyai fungsi 1. Ekspresif, 2. Menunjukkan nada atau tune dan sikap pengarangnya, 3. Berusaha mempengaruhi, dan 4. Membujuk dan dapat mengubah sikap pembaca. Pembahasan yang ketiga yaitu mengembangkan cipta dan karsa. Berbagai kecakapan bisa dikembangkan melalui pembelajaran apresiasi sastra, antara lain kecakapan indera, kecakapan penalaran, kecakapan afektif, kecakapan sosial, dan kecakapan religius. Jika pengajaran sastra dilakukan dengan baik, maka kecakapan-kecakapan tersebut akan berkembang dengan baik pula, sehingga mendekati arah tujuan dari pengajaran karya sastra. Pembahasan yang keempat yaitu menunjang pembentukan watak. Pembelajaran apresiasi sastra dapat membantu siswa dalam mengembangkan kualitas kepribadian, antara lain ketekunan, kepandaian, pengimajinasian, dan penciptaan. Melalui kegiatan apresiasi sastra, siswa selalu dipertemukan dengan berbagai pengalaman, terutama pengalaman batin, misalnya pengalaman menginterpretasikan karya sastra, pengalaman mengikuti dan menganalisis alur cerita pada cerpen, merefleksikan dirinya sebagai tokoh drama. Sampai pada bagaimana siswa mengalami proses kreatif, menciptakan puisi, cerpen, naskah drama, dan sebagainya. Hal tersebut akan sangat menunjang pembentukan watak dan kepribadian siswa. Jadi, semakin banyak siswa berinteraksi atau bergelut dengan sastra, diharapkan siswa mempunyai kepribadian yang mantap, kemudian makin baik watak dan sikapnya, karena lewat sastra lah berbagai ajaran moral dapat ditemukan. Pembahasan keempat yaitu meningkatkan pengetahuan budaya.
Karya sastra menyajikan masalah yang sangat beragam. Berbagai permasalahan hidup dan kehidupan dihadirkan dalam cerpen, novel, maupun puisi. Melalui sastra, orang dapat mengenal banyak budaya. Misalnya melalui puisi Blues untuk Boni karya W.S. Rendra, pembaca dapat mengenal kehidupan masyarakat Negro. Kemudian dengan membaca puisi Menurut Sastro karya Rahardi, atau Kisah Karto Tukul dan saudaranya Atmom Bonten karya Darmanto JT, pembaca akan mengenal budaya masyarakat Jawa. Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar belakang atau budaya mereka, sehingga siswa akan lebih memahami sebuah karya sastra, khususnya karya sastra dengan latar belakang atau budaya mereka. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.